COVID itu tidak mematikan. Saya sepakat. Abi sepakat sama itu. COVID nggak mematikan. Tapi dia akan menjadi sangat mematikan ketika... Terus pas supir datang, Bu, itu dipanggil dokternya. Kenapa Pak? Gak tahu Bu. Di situ saya udah deg-degan aja sih. Udah deg-degan. Aduh kenapa ya. Terus dokternya langsung bilang sih. Kita kalau ngelawan seseorang atau kita melawan musuh kita yang terlihat, itu gampang. Kapan kelihatan dia mau menyerang, kapan dia ada di mana kelihatan kan. Cuma kalau yang kita lawan sekarang, kita berhadapan sama virus yang kecil banget gitu loh. Jadi bukan seperti flu biasa ya. Karena banyak juga orang gitu yang bilang COVID itu seperti flu biasa. Jadi biasa aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Semoga yang menonton dimudahkan rezekinya ya Allah gitu ya. Amin. Kemudian yang jomblo-jomblo, semoga Allah segerakan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ini spesial nih buat yang jomblo-jomblo. Oke teman-teman sekalian ya, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha. Dan sudah hampir 1 bulan di YouTube saya ini tidak ada konten apapun. Karena kemarin qadarullohnya saya awal bulan lalu kena COVID. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman di kantor saya juga sih, bahwa kita kena COVID itu tinggal nunggu waktu saja. Kenapa demikian? Karena di luar sana orang-orang itu masih suka berkerumun, masih suka tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan sebagainya. Dan qadarullohnya memang giliran saya adalah awal bulan lalu ya. Luar biasa lah rasanya. Dan hari ini kita akan bahas itu ya, bersama dengan orang yang sangat spesial di hati saya. Di depan saya sudah hadir ya, orang yang sangat saya cintai, orang yang spesial, istri saya sendiri, Ella Nurhayati. Hai. Baik, gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik, kan kita serumah Beb. Aduh. Ini kebiasaan ya, soalnya kan kalau Abi podcast, ya kan, kalau Abi podcast kan yang ngisi bukan Umi, jadi pasti nanya kabar ya kan. Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuknya apa sih sekarang Umi? Ceritain dong sibuknya apa? Mendampingi suami tercinta ya. Loh kok ketawa? Ini yang jomblo-jomblo nih kasihan Mi. Jadi penonton kita kan nggak semuanya sudah punya pasangan ya, ada yang jomblo gitu. Jadi kita mohon jangan mengumbar kemesraan ya. Oke. Baik. Kita mau bahas ini Mi. Kita mau bahas tentang bahwa kan bulan lalu Abi COVID ya. Iya. Bulan lalu Abi COVID ya. Umi inget nggak itu cerita yang Umi inget tuh, Abi itu kita tes tuh tanggal berapa gitu loh? Itu kan tesnya itu tanggal 7 Juli. Tapi itu kan sebenarnya Abi kan sudah demam itu dari tanggal 4, ya iya, kan? 4 itu berarti pas kita ke danau ya? Itu mampir sih ya, pas mampir kita ya. Waktu itu dari kantor ada kerjaan, terus mampir sebentar ke danau. Nah pulang dari situ, Abi kan demam ya malamnya itu. Minggu. Itu hari Hari Minggu. Itu Minggu malam Abi demam. Nah, setelah itu sampai hari Senin Selasa kan demam. Tapi hari Rabunya udah agak mendingan. Udah agak mendingan. Tapi qadarullohnya hari Rabunya itu anak-anak aslam. Nah, si bungsu itu demam. Hangat badannya. Iya, demam. Jadi Abi memutuskan untuk tes. Iya, jadi gitu. Mungkin kalau aslam nggak demam, mungkin Abi nggak tes ya. Iya. Kayaknya kalau aslam nggak sempet hangat badannya ya. Jadi kan waktu itu itu hari Rabu ya kalau nggak salah. Iya, hari Rabu tanggal 7. Nah, hari Rabu tanggal 7 itu pas aslam bangun kan Umi peluk ya. Terus kata Umi bilang, "Ini kok aslam agak hangat badannya?" gitu ya. Tapi sebentar. Dari yang hari Minggu itu ya, tanggal 4. Karena Abi demam,
Karena kalau zaman pandemi kayak gini kan, walaupun misalnya sakit apapun tuh kita ngeri kan. Jadi dari situ tuh saya dan anak-anak sudah menjaga jarak ya. Jadi udah Ya betul. panggil supir juga kan Iya. untuk nyupir dari nyupir. kantor ke rumah gitu. Terus langsung pisah kamar juga. Betul. Pokoknya dari ya hari Minggu itu kita udah jaga jarak gitu. Walaupun waktu itu kita belum tes ya. Iya, Jadi belum tahu gitu. hari Minggu saya demam, ya kan? Hari Minggu Abi demam. Untuk Itu jaga-jaga. hari Minggu itu kan kita Abi kan nginap di kantor, demam malamnya. Besoknya saya manggil supir ya. Abi kita manggil supir pulang. Setelah itu kita jaga Karena nggak jarak. kuat nyupir juga kan, Iya. lemes banget. Itu nggak kuat nyupir tuh, kepala pusing. Kalau ngelihat ke depan itu nggak bisa fokus gitu. Jadi daripada saya daripada kenapa kan kita manggil supir ya. Kita pulang. Setelah itu Abi ada di kamar belakang ya. Abi di kamar belakang, Umi sama anak-anak di kamar depan gitu ya. Tapi walau begitu kan anak-anak tuh apa ya? Biasa aja ya. Biasa aja, dan dia kan namanya anak-anak tuh pengen ngelendot ke orang tuanya ya. Iya, tetap. Makanya walaupun sudah jaga jarak kan, maka kayak Bang Alif, Iya. Aslam itu sesekali kadang datang ke Abi kan. Datang ke Abi. Jadi gitu. hari Rabu itu karena Aslam demam, Bang Saiha tes sendiri waktu itu. Dan hari Rabu udah Pagi-pagi, ngerasa baik kan, Mi? Iya, udah baik kan, udah nggak demam kan. Tapi itu kan tes karena Aslam demam. Iya betul. Nah pagi-pagi tes ke klinik terdekat, hasilnya qadarullah positif. Nah dari situ tuh panik kita semua, panik semua. Akhirnya saya, anak-anak, supir plus ART tes semua. Jadi Barengan. semuanya tes. Iya, gitu. barengan tes. Sebenarnya tes itu biar kita tahu aja kan, Mi. Iya. Jadi kalau kita udah tes itu sebenarnya biar kita tahu kita itu positif atau negatif gitu loh. Betul. Kalau kita tahu kita positif, setidaknya kita bisa isolasi mandiri Betul. dan tidak menularkan ke orang lain. Iya. Makanya kita semua tes tuh, ya kan? Qadarullohnya Dan gitu ya. hasilnya itu semuanya negatif kecuali anak-anak. Aslam dan Alif itu positif. Umi nangis ya waktu itu ya. Jadi waktu pas di dokter itu ya nunggu hasilnya, saya kan di mobil. Waktu itu kan Aslam masih demam gitu kan, masih agak demam anget. Jadi saya nunggu sama anak-anak di mobil. Terus pas supir datang, Bu, itu dipanggil dokternya. Kenapa Pak? Gak tahu Bu. Di situ saya udah deg-degan aja sih, udah deg-degan. Aduh kenapa ya? Terus dokternya langsung bilang sih, begini Bu, ini semuanya udah negatif gitu kan. Hasilnya udah ada di depan ya, yang negatif. Nah ini ada yang positif Bu. Siapa Pak? Ya siapa Dok gitu kan? Aslam dan Alif Bu. Loh kok bisa gitu? Yang Saya kena negatif gitu. Saya negatif. Iya alhamdulillah gitu kan. Terus ya udah dari situ gimana ya? Saya masih ingat banget waktu itu perasaan saya tuh, aduh, campur aduk gitu loh. Bukan karena apa-apa ya, maksudnya kok bisa gitu ya anak-anak positif terus saya negatif gitu. Terus kata dokternya, ya itu karena virus itu kan ibaratnya mungkin saja ibu sudah kena, cuma antibodinya mungkin lagi kuat. Jadi nanti dianjurkan 3 atau sampai 4 hari ke depan ibu juga tes lagi gitu. Oke. Terus pada saat itu dokternya tuh bilang kalau bisa ini saran saya ya Bu, tapi nanti terserah ibu gitu. Karena saya kan nggak tahu ya kondisi rumah ibu seperti apa gitu. Kondisi keluarga ibu seperti apa, tapi saran saya ibu dan anak-anak dan suami itu pisah dulu gitu. Itu kan saya kaget, gimana bisa? Gimana bisa saya pisah? Sedangkan Aslam kan baru umur 3 tahun yang masih manja-manjanya sama Betul, saya, betul. Tidurnya pun masih sama saya gitu. Betul. Ya hampir Jadi, semuanya sama Umi kan. Dari situ saya nangis, nangis terus dokternya, ya gimana lagi gitu kan. Terus ya udah, terus kata dokter, ya udah tenangin dulu, insya Allah sembuh Bu. Kalau anak-anak itu antibodinya lebih kuat gitu. Jadi ibu tidak usah khawatir, nanti setelah 7 hari isolasi mandiri, nanti ibu boleh tes lagi anak-anak. Insya Allah saya yakin sembuh gitu. Nanti kan ibu bisa berkumpul lagi gitu. Nah ini tentang anak-anak juga Mi ya. Tentang anak-anak nih ya Mi ya. Jadi kan kalau di perumahan kita itu ada beberapa keluarga ya kan ya.
yang positif juga gitu Iya, ya. sekeluarga ya. Dan sekeluarga anaknya juga kena. Nah itu ketika Abi hubungin dia ya, hubungin beliau tuh saya tanya, Pak kemarin anaknya, kan hari itu anak-anak kita positif. Iya. Jadi ketika ada keluarga tetangga yang anak-anaknya positif juga, itu Abi hubungin tuh beberapa orang. Iya, karena kan memang di perumahan itu update terus ya Iya, jadi nama-namanya. Jadi pengen kita tahu dong. Pak kemarin kan positif nih anaknya, itu gejalanya apa Pak kalau di anak? Karena Abi mikir nih kalau 2 anak kita kena terus demam misalkan atau apa kan repot ya. Iya. Lalu mereka pada bilang sih katanya, anak saya kena Pak, tapi alhamdulillah kalau anak-anak sih nggak ada gejala gitu. Terus Abi mastiin kan, maksudnya nggak ada gejala gimana Pak? Ya biasa aja kayak orang nggak kena apa-apa gitu. Satu keluarga saya hubungin katanya begitu, satu keluarga saya hubungin, Abi hubungin begitu juga. Dari situ akhirnya pas Aslam sama Alif balik ngelihat, Iya, iya juga ya, mereka biasa aja gitu. Dan alhamdulillahnya sampai hari ke-14 pun Alif nggak apa-apa ya. Iya, jadi tuh Aslam itu hari Rabu pas tes positif memang garis Demam. iya demam. Sampai garisnya tuh kan jelas Jelas banget ya. banget, betul. Garis yang positifnya itu demam dan Aslam itu demam 2 hari aja sih. Alhamdulillah 2 hari aja. 1 hari. Itu kan hari Rabu malam Kamis, besoknya Iya. kan masih demam. Tapi Tapi memang udah nggak- tidak setinggi yang ya, hari sebelumnya. udah turun. Dan setelah itu ya udah mereka biasa aja Biasa gitu. aja kayak nggak kena Bahkan apa-apa. alhamdulillahnya ya selama isoman 14 hari itu ya berat badan mereka naik karena saya kan selalu menyediakan makanan apapun gitu ya yang bisa menaikkan Ini. daya tahan tubuh Betul. anak-anak gitu. Jadi waktu isoman, Alif dan Aslam berat badannya naik. Kalau Abi selama isolasi mandiri 2 minggu berat badannya turun. Oh iya, satu lagi. Jadi gini, tadi kan dokter kan menyarankan saya pisah gitu ya sama anak-anak. Tapi saya pikir-pikir lagi kan di jalan, saya mikir, aduh gimana kalau pisah nanti mereka siapa yang ngurus gitu kan. Sedangkan suami saya juga nanti gimana gitu. Karena positif juga. Jadi saya memutuskan untuk merawat mereka gitu, merawat anak-anak dan suami. Terus saya baca-baca, nonton video ini juga ya yang Ya, tentang video yang tentang COVID ya, Iya. yang itu video bagaimana merawat yang Oh iya, iya maksudnya bagaimana merawat pasien COVID gitu untuk isolasi mandiri gitu. Jadi saya menyiapkan banyak lah ya untuk APD-nya lengkap banget, terus rumah juga alhamdulillah mendukung banget ya, maksudnya jadi rumah kami itu kan ada bagian depan itu ada kamar, terus ada kamar mandinya juga yang bagian depan, jadi saya bisa membatasi ruang isolasi dan ruang yang steril gitu, jadi pintu tengah tuh sama pintu dapur itu ditutup gitu. Jadi saya dan anak-anak tidak bisa masuk. Itulah jadi saya memutuskan untuk merawat. Ya, jadi alhamdulillah nih teman-teman ya, selama 2 minggu itu saya dirawat total oleh istri saya. Yang kerennya kan waktu pas ngerawat itu, ya, yang kerennya adalah Umi kan, ini saya ingat banget ya teman-teman ya. Jadi istri saya ini ketika ngerawat kami bertiga, itu setiap pagi nganter sarapan, pakai APD lengkap, pakai face shield, ya kan? Iya. Umi pakai face shield kan ya? Terus Iya, lengkap. masker double ya? Jadi pas dinyatakan positif itu saya langsung belanja online tuh, semua yang diperlukan saya belanja, saya beli semua gitu loh yang dibutuhkan. Ini jadi pelajaran Mi, siapa bisa dijelasin ya, bisa jelasin siapa tahu ada keluarga yang misalkan sebagian positif, sebagian Iya. negatif. Nah, Umi bisa jelasin nih, kemarin yang disiapkan apa saja gitu. Iya. Ya itu APD lengkap yang APD, ini ya. oke. Ya maksudnya tuh APD lengkap itu dalam artian pertama kan hazmat ya. Hazmat itu kalau untuk yang medis itu ya mereka itu sekali pakai ya, sekali pakai. Cuma kan nggak mungkin kita sekali pakai udah gitu untuk hazmat yang untuk nakes itu biasanya lumayan harganya gitu. Jadi saya kemarin itu memutuskan untuk beli hazmat yang bisa dicuci, bisa Oke. dicuci ulang. Jadi bahannya tuh seperti jas hujan gitu. Hazmat, Beli hazmat, terus kemudian face face shield shield. wajib ya. Iya, face shield wajib. Masker. Tentunya masker pun yang Yang sekarang kita saya beli pakai nih, ini. yang dipakai ini ya. Tapi ini bukan N9 ini ya, bukan berapa tuh? N95 ya, tapi KN. KN95. Beda karena yang N95 itu memang terbatas, itu hanya dipakai oleh nakes saja gitu. Yang
Yang di marketplace itu adanya yang KN95 ini yang sekarang saya pakai gitu. Terus Sarung tangan ya? Sarung tangan ya wajib. Itu yang paling dibutuhkan banget ya. Jadi pas sekali ketemu, sekali berinteraksi ya itu saya pakai double dan itu harus segera dibuang gitu. Terus, berarti sarung tangan itu pas Umi pakai sekali langsung dibuang? Buang. Oh gitu. Iya dibuang. Terus ini apa namanya untuk rambut itu. Jadi setelah pakai jilbab, gitu ya penutup kepala yang untuk nakes itu pakai juga. Terus jilbabnya pun saya pakai yang kalau untuk hari pertama kan saya karena belum datang ya. Jadi pakai jilbab biasa. Jadi setelah berinteraksi saya langsung dibuka semua bajunya. Terus nah, tapi kalau udah hari kedua saya ada jilbab yang waterproof juga yang bahannya seperti jas hujan gitu. Terus kaos kaki juga sama. Pokoknya benar-benar lengkap. Pokoknya lengkap lah. Jadi benar-benar istri saya ini adalah Umi ini istri saya ini adalah yang sangat menjaga protokol kesehatan. Ini buktinya nggak mau dilepas maskernya kan. Padahal saya udah negatif ya dan semuanya sudah negatif alhamdulillah gitu. Gak tahu ya kayaknya kalau untuk keluar rumah gitu ya kayak rasanya tuh virus kayak membayang-bayang, terbayang-bayang gitu. Padahal virusnya nggak kelihatan. Tapi memang itulah bahayanya atau apa ya? Karena kita berhubungan sama makhluk yang sangat kecil kan. Kita kalau ngelawan seseorang atau kita melawan musuh kita yang terlihat itu gampang. Kapan kelihatan dia mau menyerang, kapan dia ada di mana kelihatan kan. Cuma kalau yang kita lawan sekarang, kita berhadapan sama virus yang kecil banget gitu loh ya. Ini pun sebenarnya ajaib kan Mi ya. Ajaibnya tuh kalau menurut Abi gini loh. Ketika Abi positif, Aslam kemudian sama Bang Alif positif, itu kadang mikir kok Umi bisa nggak kena gitu loh. Padahal kan anak-anak tuh dipeluk sama Umi, main-main sama Umi gitu loh. Nah inilah makanya kadang-kadang agak di luar nalar gitu ya. Qadarullah. Ya itulah takdirnya Allah gitu ya. Terus gimana? Kemarin kan kata dokter Abi itu gejalanya ringan ya. Apa yang dirasa dari awal sampai akhir? Ya, ini buat teman-temannya. Ini pertanyaannya dari istri saya. Jadi waktu kemarin itu dokter kan bilang sama Abi ya. Jadi waktu hari Rabu Abi tes itu Abi bilang gini ke dokter. Kan dipanggil. Pak, Bapak positif. Oh, positif dok. Iya. Tapi waktu itu udah menyiapkan diri ya bahwa ini udah beberapa hari agak nggak enak badan, demam dan sebagainya seperti gejala COVID gitu ya. Jadi sudah menyiapkan diri. Oh positif dok. Iya. Lalu gimana dok? Saya harus isoman atau ke dokter dirawat gitu ya di rumah sakit. Dokternya cuma ngelihat Abi tuh. Enggak lah Pak. Apa-apa. Kan Bapak sehat gitu ya. Kan Bapak sehat. Oh gitu. Berarti saya isoman aja cukup dok. Oh cukup Pak, isoman saja kata dokter begitu kan. Itu tanggal 7 ya. Itu tanggal 7 itu masih baik-baik saja. Bisa nyetir sendiri juga. Betul, itu ke klinik aja nyetil sendiri kan. Lalu setelah itu Abi nanya tuh sama dokter, ada obat nggak dok buat saya gitu ya. Lalu dokternya bilang, nggak usah Pak, nggak usah obat gitu. Bapak kan baik-baik saja ini, jadi Bapak cukup istirahat sajalah. Nanti kalau demam minum paracetamol. Kalau batuk, minum obat batuk. Iya, tergantung gejala berarti. Nah, betul. Jadi dokter tuh cuma bilang obatnya tergantung yang dirasakan. Kalau pusing nggak tahan, minum ya obat pusing gitu aja. Pulang lah kan. Pulang hari ketiga itu kan Abi udah ngerasa baik-baik aja ya. Iya. Sorenya kan Abi mandi tuh. Setelah 3 hari nggak mandi dari hari Minggu ya karena saya demam. Nah, hari ketiga itu karena ngerasa oh badan Abi udah enak nih gitu loh. Terus ngerasa mandi. Nah qadarullohnya itu di hari kelima nih. Besoknya nggak begitu, tapi di hari berikutnya demam. Kan demam tuh ya. Sempat ngedrop Abi kan ya. Hari kelima itu berarti tanggal berapa? Dari tanggal hari 4 minggunya. Ya? Berarti kira-kira ya mungkin hari Jumatnya. Hari Jumat itu udah mulai ngedrop ya. Ngedrop itu demam. Jadi kan yang Abi rasain kemarin, yang saya rasakan kemarin itu adalah demam. Demamnya 5 hari. Lalu Abi ngerasain tuh lidahnya pahit banget. Jadi kalau Umi ngasih makanan nih, ngasih makanan sarapan, makan siang atau makan malam,
Itu asinnya luar biasa. Padahal masaknya biasa aja ya. Umi masaknya biasa aja. Biasa aja. Di lidah Abi rasanya tuh asinnya, Masya Allah ini kok makanan asin banget. Makanya selama Abi COVID kan Abi nggak suka gorengan kan? Jadi apa-apa tuh pengen. Nyetop sendiri. Jadi tuh makanannya cuma pengennya apa? Telur direbus. Sayur bening. Sayur bayam bening, ya. bayam dan seterusnya gitulah. Jadi yang biasanya Abi suka gorengan kan, suka kalau telur tuh didadar, suka bakwan, suka pokoknya yang goreng-goreng tuh suka gitu ya. Tapi pas COVID itu bener-bener gorengan tuh rasanya nggak enak gitu lah ya. Itulah kenapa turun. Jadi lanjutkan sampai sekarang. Aduh. Tapi karena lidah itu juga nggak enak, Abi kan makan tuh bener-bener nggak selera. Jadi Abi tuh makan bener-bener nggak selera. Makan nasi kadang 3 suap udah oke, tutup selesai gitu ya. Bahkan nih yang paling unik adalah ketika Abi COVID kemarin kena gitu ya, itu pagi-pagi kan nggak selera tuh, nggak nafsu makan gitu ya. Nah ada yang unik nih Mi, waktu pas pagi-pagi itu kan pernah ya, pagi entah hari keberapa lah, intinya lagi ngedrop, ya kan, habis nggak selera makan tuh ya, lalu mau makan apa tuh rasanya nggak pengen gitu ya, tapi tahu bahwa kalau COVID, Abi tuh berpikir kan harus ada yang masuk gitu ya, untuk asupan ya kan. Akhirnya Abi mikirnya makan apa, tiba-tiba bubur ayam lewat. Karena Umi tahu, dari kita nikah 2014 pernah nggak Abi makan bubur ayam? Nggak pernah. Dari suka lempek-lempek. Iya, dari saya kecil ya, dari Abi kecil sampai sekarang itu Abi tuh tidak pernah satu kali pun makan bubur ayam. Tapi pagi itu karena ngerasa, oh ini kayaknya saya harus makan, Abi harus makan gitu ya. Akhirnya udahlah beli bubur ayam ya kan. Mi beliin bubur ayam. Nah, sampai bubur ayam tuh datang diaduk-aduk, makan pakai sendok. Pakai sendok masuk mulut telan. Itu di pikiran Abi cuma mikir gini, yang penting masuk. Bahkan sempat kepikiran ini loh. Sempat kepikiran apa pakai sedotan aja ya, disedot langsung masuk perut selesai gitu. Di situ tuh ngerasa juga, oh begini rasanya bubur ayam gitu ya. Setelah 35 tahun usia saya, usia Abi gitu ya, 35 tahun nggak pernah makan bubur ayam, ternyata bubur ayam rasanya begini. Nah jadi gini teman-teman, dokter itu bilang saya gejala ringan. Itu gejala ringannya demamnya 5 hari loh. Dan dalam 5 hari itu saya demam tinggi. Dan setelah 2 minggu saya saya sembuh, itu berat badan saya turun 7-8 kilo. Ya Mbak ya? Kita kan nimbang ya kemarin kan? Iya. dan Abi kaget gitu. Wih, biasanya nurunin 2 kilo, 3 kilo aja susah gitu. Ini turun sampai 7-8 kilo. Iya. Jadi yang bergejala ringan aja bisa seperti ini turun berat badannya gitu loh. Jadi nggak kebayang kalau yang gejalanya sedang atau gejalanya berat gitu loh. Untuk oksigennya juga selama isoman kemarin normal ya. Ya kan kita ngecek pakai apa tuh namanya? Oximeter. Ya oximeter. Tapi kan sempat turun ya saturasi Abi tuh yang Abi inget. Ya, paling rendah tuh berapa? 80-an, 85 kayaknya. Enggak. Jadi? Enggak nyampe 80. Kalau udah 80-an tuh udah sesak. Iya 85. Enggak. Jadi? 90-an. Abi ngetes, nggak tahu ada Umi atau enggak ya. Kadang-kadang tuh nggak ada Umi pun Abi ngetes sendiri. Jadi Abi ngetes sendiri, nggak tahu lah itu ada Umi atau enggak. Seingat Abi, saturasi Abi itu 85. 85 ya? Iya. Tapi alhamdulillahnya kan nggak sesak. Tapi nggak sesak, kan? enggak. Cuma memang lemes banget. Lemes aja. Lemes banget iya. Ya. Tapi ada satu ketika jam 1 malam atau subuh itu bangun terus Abi wudhu sholat ya kan. Wudhu lalu balik ke kamar itu tiba-tiba ngos-ngosan. Tapi Abi nggak pernah cerita ke Umi kan. Biasanya kalau Abi cerita satu hal yang tidak mengenakan Umi suka panik gitu. Jadi Abi nggak cerita yang itu. Habis sholat, mau sholat. Bangun tidur, mau sholat kayaknya subuh lah kalau nggak salah. Cepet capek ya. Iya jadi ngos-ngosan. Wudhu nih padahal cuma wudhu balik ke kamar terus pas rebahan lagi itu jantung langsung deg 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 kayak orang habis lari lah ngos-ngosan banget gitu. Lalu yang Abi lakuin tuh tenang dulu, tarik napas pelan-pelan, tenang dulu, tarik napas pelan-pelan, baru dia normal lagi gitu. Nah jadi kemarin tuh yang Abi rasain memang yang paling parah itu demam. 5 hari berturut-turut demam dan kemudian lidah pahit itu yang nggak enak banget. Karena dengan lidah pahit itu makanan kan jadi nggak enak. Iya. Halo Dede Aslam. Nah
karena lidahnya pahit, jadi makanan nggak enak. Makanya wajar saja ketika 2 minggu Abi COVID, Abi turun tuh gitu ya. Nah itu ini apa gejalanya ya, demam, lidahnya pahit, lalu gampang banget capek itu ya. Lemes Ya, pasti. lemes pasti udah pastilah, sama batuk-batuk. Batuk itu, tapi batuk itu kan Umi inget ya, tidak dari hari pertama kan? Iya, Itu kira-kira mungkin udah seminggu berikutnya baru mulai batuk kan? betul. Nah Terakhir seperti lah. itu udah deket-deket akhir kan batuk. Nah itu sih yang Abi rasain itu. Kalau sesak napas nggak ada gitu ya, sesak napas enggak. Cuma ngos-ngosan sekali lah tiba-tiba kok ngos-ngosan sama jantungnya itu detaknya jauh lebih cepat gitu loh. Ngomong dulu. Ya, gitu sih yang Abi rasain, Mi. Jadi bukan seperti flu biasa ya. Hmm. Karena banyak juga orang gitu yang bilang COVID itu seperti flu biasa. Jadi Enggak biasa sih. aja gitu. Enggak sih, Mi. Buktinya sampai turun Enggak. 8 kilo. Dan Iya betul. Umi kan ngeliat sendiri ya Nah gimana. Umi tuh pas ngeliat Abi gimana? Tiap Ya. hari rebahan aja ya? Iya, maksudnya tuh ya ampun ya. Ya gimana ya, dalam hati tuh ya Allah, maksudnya berdoa terus gitu ya. Namanya gimana sih suami sakit gitu, dan itu tuh kelihatan banget wajahnya pun pucat gitu, lemes banget lah pokoknya, nggak enak banget. Iya betul. Jadi Saya kalau yang ada yang ngerasain. bilang COVID itu seperti flu biasa, Enggak. aduh, kayaknya Jadi- dia belum pernah. Betul. Kena Jadi deh. gini Mi. Kalau ada yang ngomong gitu, yang pertama mungkin dia belum pernah Iya, ngerasain. belum pernah ngerasain. Dan kita doakan jangan sampai ngerasain. Jangan sampai, ya. ya. Oke, COVID itu tidak seperti flu biasa. Yang Abi rasain ya, karena kan Abi nih kemarin 2 minggu tuh positif. Itu nggak seperti flu biasa. Kalau flu biasa kan Abi, kalau flu biasa 2 minggu flu nggak mungkin juga Abi turun sampai 8 kilo kan? Nah ini sampai turun loh 8 kilo. Ini bukan flu biasa gitu loh yang Abi rasakan. Kalau udah turun gitu, Umi harus senang apa sedih? Nah, jadi kalau dibilang flu biasa itu enggak Mi, enggak ya. Dan semoga orang-orang yang ngomong sebagai flu biasa itu jangan sampai kena lah ya. Apalagi kalau yang kena udah punya sakit kan? Iya. Udah punya sakit bawaan, kena COVID gitu loh. Kasian. Turun imunnya ngedrop lalu meninggal. Kan kebanyakan yang meninggal karena COVID itu adalah orang-orang yang sudah punya penyakit lalu dia meninggal. Kalau flu biasa kan nggak sampai segitunya. Iya. Ya kan? Ada orang yang sudah diabetes, kena flu biasa, biasanya meninggal nggak? Flu biasa? Enggak Enggak sih. kan? Tapi kalau COVID banyak yang sudah meninggal kan rata-rata sudah punya sakit duluan. Iya. Ya. Nah, dari Abi aja lah, dari Abi aja. Ya, selama 2 minggu turun 8 kilo. Selama 2 minggu makan nggak enak. Selama 2 minggu Abi tuh, gak tau Umi ngelihat Abi sholat gimana ya, tapi Abi tuh sholatnya kalau sanggup duduk atau tiduran. Iya. Jadi Abi kan selama 2 minggu sholatnya kadang duduk, gak kuat duduk, Abi sholat sambil tidur, ya kan? Iya, betul. Terus udah tuh mau wudhu kalau dingin Abi tayamum, ya kan? Kan kalau flu biasa nggak mungkin begitu, Iya. benar gak sih? Betul, Bi. Itu makanya. Jadi kalau ada yang bilang kayak flu biasa, wah belum ngerasain dia. Jadi kira-kira menurut Abi tertular di mana tuh, Bi? Ketularannya. Nah, Kira-kira ini sebenarnya kalau selain dari ya kita memang qadarullah ya, Ya, betul. tapi kira-kira di mana? tertularnya di mana, sebenarnya ini pertanyaan yang kalau menurut Abi susah ya. Jadi sebelum Abi ketularan nih, sebelum Abi kena COVID ya Mi ya, Abi tuh sering ngomong loh di kantor. Jadi Abi sering ngomong di kantor bahwa ya tadi seperti yang Abi bilang bahwa kita itu tinggal nunggu waktu aja kena COVID. Seperti arisan. Iya, tinggal nunggu waktu aja kita pasti nanti kena COVID, ya kan? Lalu banyak tuh teman-teman kantor bilang, ya kan, kok bang saya ngomong gitu? Ya iya, soalnya coba deh kalau ke jalanan, ya kan, masih banyak orang di jalan-jalan berkerumun misalkan, masih kita banyak. hindari. Nah tapi kan akan ada masanya lah bakalan kena gitu ya. Nah akhirnya Abi kena kan, akhirnya Abi kena. Nah kalau ditanya kenanya di mana, itu Abi susah jawabnya Mi. Susah karena kan Abi selama dari tahun lalu pas COVID pertama kali, Abi kan nggak stay di rumah terus kan, tetap keluar, tetap ke Depok, ke Jakarta, ke Bekasi misalkan, karena memang ada hal-hal yang harus dikerjakan. Dan itu urgent ya. Dan itu urgent gitu loh. Jadi saya tetap kemana-mana, Abi tetap kemana-mana. Jadi kalau ditanya ketularannya di mana, ya Abi nggak tahu. Bisa jadi
Abi kadang-kadang kan mampir ke tempat cucian mobil. Nah, tempat cucian mobil itu ada meja gitu ya. Kita nggak tahu sebelum Abi duduk di situ siapa yang duduk gitu kan. Kita nggak tahu sebelum Abi duduk di situ yang duduk tuh punya COVID nggak, gitu kan nggak tahu Abi kan. Nah, lalu Abi duduk di situ. Dan Abi kan prokesnya nggak seperti Umi ya. Kalau Umi kan dari mana-mana pasti cuci tangan, ya kan. Kemudian hand sanitizer, ya kan. Ini Jadi teman-teman gimana? ya. Ini teman-teman ya. Waktu pas pertama kali COVID, itu istri saya kalau habis belanja dari Alfamart itu belanjaannya dicuci dulu. Iya kan? Iya. Itu nggak tahu ya, Parno atau apa. Tapi ada hikmahnya Mi. Iya, iya. Ada hikmahnya ternyata kan sampai sekarang Umi nggak kena kan? Semoga enggak ya, Bi, ya. Janganlah. Tapi kan udah vaksin kan sekali. Iya, sekali. Nah gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan agar tidak tertular? Nah kalau entar dulu tentang ketularan tadi Mi, ya. Abi tuh nggak pernah tahu ketularan di mana, karena yang kita lawan ini kan musuhnya kecil banget ya, nggak kelihatan. Kayak kelihatan Nah, ya. bisa jadi ketularan di tempat cuci mobil, bisa jadi ketularan ketika ketemu orang, Iya. bisa jadi ketularan pas misalkan main ke rumah adik kita di Jakarta, bisa ketularan ketika kita GoFood atau apapun kan macam-macam ya. Jadi kalau Umi nanya, kira-kira ketularan di mana? Nah, Abi nggak tahu. Abi nggak tahu, ya kan? Nah gitu. Nah kalau Umi tadi kemudian bertanya kan Umi nanya pertanyaan berikutnya apa tadi? Jadi gimana biar tidak tertular? Oke, ya. Kalau biar nggak ketularan tuh sebenarnya kita mencegah ya Mi ya. Iya. Kalaupun kadang kita sudah prokesnya ketat gitu ya, sudah ini itu, tapi kadang-kadang ada ketularan juga gitu loh. Iya. Ya tapi ini yang bisa kita lakukan. Iya, ikhtiar dulu. Iya betul. Ikhtiarnya tuh kalau menurut Abi ya, kayak Umi lah ya, kayak Umi lah. Karena Umi kan nggak kena nih dari dulu sampai sekarang. Bahkan suaminya kena pun Umi nggak kena. Bahkan anak-anaknya kena pun Umi nggak kena gitu. Jadi yang bisa dilakukan pertama, ini nyontoh dari istri saya ya teman-teman. Yang pertama itu prokesnya harus ketat. Ketat. Ya kan Umi kalau kemana-mana pasti pakai masker. Habis dari mana-mana pasti cuci tangan. Ke supermarket pakai sarung tangan. Supermarket sarung tangan dan sebagainya. Prokes itu wajib. Jadi prokesnya wajib, setidaknya pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, gitu ya. Kalau mau makan, ya misalkan beli kemana, mendingan di di take away aja, nggak usah makan di situ, take away saja, gitu. Lebih sehat lagi masak. Nah, jauh lebih sehat lagi masak di rumah, gitu kan, Mi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah segeralah vaksin. Kalau misalkan ada kesempatan vaksin. Ini cerita Mi, Abi mau cerita dikit. Iya, mangga. Kemarin kan beberapa hari lalu Mama nelpon ya. Iya. Ya jadi ibu saya di Bengkulu itu beberapa hari lalu kan Umi tahu ya. Iya. Itu sempat kena COVID, ya kan. Padahal Umi tahu kan, Mama gendut kan? Iya. Iya, Mama gendut. Dan ada beberapa penyakit juga kan? Iya. Jantung. Kemudian darah tinggi. Ya, darah tinggi. Ya kan, rematik. Ya pokoknya ibu saya, mama saya ya itu kan sudah tua. Dan sakitnya sudah banyak, yang dirasa sudah banyak gitu. Pas kena COVID kemarin, itu tuh Abi udah gimana gitu loh, Mi. Cemas ya. Iya dong. Iyalah. Karena Abi telepon hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari Abi telepon, walaupun cuma misalkan 5 menit, 10 menit. Karena Abi ngerasa, Mi, waktu pas lagi COVID, karena gampang ngos-ngosan, itu ngomong kayak sekarang nih podcast. Iya. Ya, itu Abi nggak bisa, Mi. Karena baru ngomong sebentar, satu kalimat, itu tuh tiba-tiba udah ngos-ngosan ngomong. Lah kemarin waktu Abi sembuh itu kan Abi tilawah baca Quran. Umi kan ngeliat sendiri. Satu ayat berhenti. Bahkan satu ayat Abi potong-potong kan. Iya. Karena Abi ngos-ngosan kan. Nah, jadi Abi waktu itu ketika tahu Mama kena COVID, itu yang Abi lakukan tuh nelpon setiap hari kan. Tapi nelponnya itu paling cuma kayak 5 menit, 10 menit. Karena Abi tahu jangan-jangan Mama ini kayak Abi gitu, gampang ngos-ngosan. Dan kalau gampang ngos-ngosan itu mau ngobrol tuh males. Yang penting Abi telepon tiap hari. Sampai di hari ke-14, isoman setelah 2 minggu, Mama sembuh tuh. Itu
amazed banget gitu, amazing banget loh dalam hati Abi itu mikirnya, wih, alhamdulillah ya Allah, mama sembuh gitu ya. Iya, Lalu Masya kan, Allah ya. Abi langsung mikir nih, apa ya yang bikin mama ini bisa kuat gitu loh. Lalu kan ingat udah vaksin. Iya, mama udah lengkap ya vaksinnya Iya, udah mama, 2 kali. bapak udah vaksin. Karena kan mama sama bapak ini lansia. Lansia itu kan Dahulukan, didahulukan betul. untuk vaksin. Nah, jadi dari sini berpikir bahwa oh, vaksin luar biasa gitu loh. Ya, vaksin luar biasa ini, dengan vaksin maka imun tubuh akan kuat kalau kena kan. Gitu. Makanya kemarin waktu pas Abi kena, besok-besoknya kan vaksin Umi ya. Iya, Gitu. langsung vaksin. Nah, buat teman-teman yang belum vaksin, vaksinlah segera gitu ya. Iya. Cuma kalau vaksin yang penting di screening dengan baik ya teman-teman. Jadi kalau mau vaksin di screening. Iya, Ah, jadi dalam ditanya kondisi nggak sih? yang baik. Waktu mau vaksin Umi ditanya-tanya nggak sih? Ditanya, dan memang ada sebelum divaksin tuh memang dites dulu semuanya. Oh, dites apanya? Gula darah. Oh, gitu. Terus iya, gula darah, terus tensinya, terus ditanya-tanya juga, jadi ada kuesioner yang harus diisi gitu. Itu sebelum vaksin. Iya. Cek gula darahnya dari mana? Ya di pokoknya nanti Ya, ada maksudnya darah Umi diambil dari sini gitu. Iya. Oh. Ini ada loh Mi, teman Abi yang nggak lolos vaksin. Jadi Nah, pas itu dia kan, karena memang di screening dulu. ya emang harus gitu. Harus di screening. Karena gini Mi, ada 2 kasus nih Mi ya. Kasus pertama itu adalah teman Abi sendiri loh. Teman Abi sendiri, dia mau vaksin, mau semangat, udah semangat lah mau vaksin ya, karena dia tahu vaksin itu penting gitu loh. Datang dia ke tempat vaksin, lalu di screening, ternyata dia tidak lolos screening. Sehingga dia tidak jadi vaksin sampai sekarang. Kenapa tuh? Ya dia punya, pas di screening mungkin punya penyakit gitu ya. Yang Abi tahu sih dia punya asma. Yang Abi tahu, nggak tahu dia nggak lolosnya karena asmanya, Iya. atau Atau yang lain, ya. yang lain. Tapi yang Abi tahu dia punya asma. Bisa jadi karena dia punya asma itulah kemudian tidak divaksin. Karena kalau punya asma lalu divaksin kan, vaksin itu sebenarnya yang dimasukkan ke tubuh kita kan, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Yang dimasukkan ke tubuh kita kan sebenarnya virus corona itu. Vaksin itu yang dimasukkan itu ke tubuh kita adalah virus corona yang sudah dilemahkan, sehingga tubuh kita akan mengenali oh ini ada benda asing corona gitu ya, lalu membentuklah antibodi. Itulah gunanya vaksin. Nah, ini teman Nabi kasus pertama itu Mi. Kasus pertama itu dia nggak lolos screening. Kalau Umi kemarin kan lolos ya. Lolos, alhamdulillah. Yang kedua, ada kasus kedua. Dia divaksin hari ini, besoknya ngedrop lalu meninggal. Nah, itu yang bikin orang jadi kebanyakan takut. orang jadi takut ya. Jadi takut vaksin. Nah, ini kasus yang kedua ini, setelah diinvestigasi, ternyata yang kedua ini kasusnya adalah orang yang divaksin ini punya komorbid. Dia punya diabetes, lalu sakit apa lagi gitu ya. Nah, ini jadi pelajaran bahwa memang kalau teman-teman, kalau saya sih menyarankan tetap vaksin. Kalau Abi tetap menyarankan vaksin. Karena mama sudah vaksin, sudah lansia, banyak sakitnya, tapi pas kena COVID, gejalanya cuma demam, coba bayangin. Jauh lebih ringan dibandingkan Abi loh. Ya, mama itu sampai cuma demam, masih bisa masak, sholatnya masih oke dan sebagainya. Abi ngedrop banget kan kemarin. Nah, itu vaksin tuh kalau Abi sih kalau Abi secara pribadi, pokoknya vaksin yang kedua yang harus dilakukan. Ya, cuma kalau mau vaksin itu screeningnya harus jujur juga gitu. Jadi ngisi kuesionernya pun itu harus jujur gitu. Iya. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Iya. Sakit dibilang sehat, ya kan? Nanti pas sudah dikasih vaksin ngedrop. Nah. Ya, dan setelah vaksin pun ya walaupun vaksin itu memang penting ya, tapi jangan mendewakan juga. Jadi setelah vaksin kita bebas misalnya kemana-mana atau apa. betul. Itu kan salah satu ikhtiar juga gitu. Ya, iya. Bukan untuk jadi senjata kita bebas kemana-mana gitu. Wah, aku udah vaksin nih, aku bebas nih. Gitu. Enggak. Ya Umi buktinya ya kemana-mana udah vaksin, walaupun baru sekali ya. Tapi Umi kan tetap prokes. Bulan ini nanti yang kedua. Tanggal berapa sih yang kedua? Tanggal lupa tanggalnya, ada sih kartunya itu nanti dibawa. Oke, gitu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah corona, 2 itulah prokes, ya protokol kesehatan itu wajib. Lalu kalau ada kesempatan vaksin dan kita lolos screening vaksin itu, maka vaksinlah. Dan ketika screening harus jujur. Ya kan? Nah, itu penting banget. Oke, jadi dari semua itu pelajarannya apa Bi yang bisa kita sama-sama ambil? Dari
pengalaman 2 minggu COVID. Iya, pengalaman 2 minggu isoman. Oke, baik. Karena Abi yang positif ya, jadi Abi yang ngomong dulu ya. Iya, Oke. mangga. Jadi kalau ditanya pelajaran ya, kalau ditanya pelajaran tuh mungkin Abi mau ngomong dari sini dulu nih ya. Dari berangkatnya itu adalah dari data ya. Kan kalau Umi baca data, Umi baca literasi ya kan di internet atau dimanapun, sebenarnya kan tingkat kematian ya kan atau rasio kematian karena COVID itu rendah loh Mi. Jadi orang ketika kena COVID itu kemungkinan dia bakal meninggal itu rendah. Kalau nggak salah ya, koreksi nanti kalau misalkan saya salah. Kalau nggak salah itu sekitar 2% atau 3%. 2/100 atau 3/100. Artinya kalau ada 100 orang yang kena COVID, itu kemungkinan yang meninggal 2 atau 3 orang. Kan nggak banyak gitu ya. Iya. Nah cuma masalahnya ya, kenapa banyak orang yang meninggal? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Tapi banyak kok orang yang meninggal karena COVID. Nah, kan mungkin gitu pertanyaannya. Nah, masalahnya adalah kenapa banyak yang meninggal karena COVID? Biasanya sebagian besar kalau kita mau teliti nih ya, itu punya penyakit bawaan, Mi. Teman Abi ada nih kemarin, adik kelas lah ya, meninggal. Tanya kan, COVID ya? Kena COVID ya? Iya. Memang sempat kena COVID gitu. Lalu karena Abi tahu ya, pasti Abi nanya, komorbidnya apa emang? Ternyata komorbidnya asma. Ya, teman SMA meninggal. Teman SMA di Bengkulu sono ditanya, Abi nanya komorbidnya apa? Asma, ya kan? Ada yang meninggal di kampung, dokter loh padahal masih 40 tahunan, Oh iya. ya kan? Umi tahu kan cerita Iya, itu kan? tahu. Abi nanya komorbidnya apa? Ternyata ada kelainan jantung sama diabetes kalau nggak salah. Nah jadi yang ingin Abi bilang adalah kalau COVID itu tidak mematikan, saya sepakat. Abi sepakat sama itu, COVID nggak mematikan, tapi dia akan menjadi sangat mematikan ketika orang yang kena COVID itu sudah punya penyakit. Nah, sehingga saya ingin bilang di awal, Abi mau bilang bahwa pelajaran pertama yang harus kita ambil dari musibah ini adalah kita wajib menjaga kesehatan nih, gitu loh. Ya kan, wajib betul. menjaga kesehatan, makan dijaga, olahraga yang rajin, gitu kan. Makanan bergizi. Iya, mindsetnya harus benar, jangan stres, gitu kan ya. Iya. Jangan terlalu banyak utang, gitu kan. Karena kalau banyak utang nanti stres, ya kan. Ya, Makan udah dijaga, olahraga dijaga, tapi stres terus sakit juga kan. Betul. Gitu. Jadi pelajaran pertama adalah kita harus sehat. Ya, karena kalau kita sehat, ya mudah-mudahan kita panjang umur. Itu yang pertama. Mudah-mudahan yang kedua adalah kalau nanti 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ada kasus seperti ini dan kita sehat, maka kita kuat jadinya, gitu loh. Ya, kan banyak tuh orang yang meninggal karena memang mungkin kena sakitnya nggak parah, tapi dia punya penyakit bawaan yang cukup berat sehingga pas kena lalu drop banget. Iya. Imunnya turun banget, akhirnya meninggal. Nah, itu pelajaran pertama, berarti harus sehat. Sehat itu dengan cara jaga pola makan, ya kan? Kurangi gula, kemudian rajin olahraga, jangan stres. Itu yang pertama. Pelajaran kedua, ya. Pelajaran kedua, sebagian besar orang yang kena COVID itu biasanya sembuh. Abi sembuh alhamdulillah. Di kantor Abi nih ya, di kantor Abi kan rata-rata kena COVID. Kemarin kan kita sempat libur seminggu ya, kantor nggak seminggu lah ya, sebulan. Nggak rata-rata lah, cuma beberapa orang. Iya sekitar, ya hampir kena lah, hampir kena semua. Kan di kantor nggak banyak, memang ada yang nggak kena. Iya. Ya, yang kena itu ada sekitar 5 atau 6 orang kan. Nah, yang ingin Nabi bilang adalah memang kalau kena COVID ya sehat, insya Allah sembuh. Tapi jangan takabur gitu loh. Maksudnya jangan berpikir aku kan masih remaja, kena COVID demam doang, lalu kemana-mana gitu loh. Udah vaksin. Udah vaksin ini gitu lah. Aku kan udah vaksin, demam doang, lalu kemana-mana gitu loh. Nah ini pelajaran ini buat teman-teman yang sudah kena COVID merasa sehat, ya tetaplah lakukan isolasi mandiri 14 hari. Kenapa harus isolasi? Karena kalau dirimu kena COVID walaupun sehat, dirimu oke lah, fine lah, ya, baik-baik aja. Cuma kalau sampai dia menularkan ke orang loh, ya kan, kebayang nggak? Lagi COVID, lalu kemana-mana, tertularlah seseorang ini. Itu sangat merugikan. Iya kan, merugikan keluarga orang lain gitu loh. Betul. Jadi pelajaran kedua buat teman-teman yang lagi diuji punya gejala COVID, tes. Kalau memang positif, isoman selama 14 hari.
14 hari itu nggak lama teman-teman. 14 hari itu nggak lama, walaupun nggak sebentar juga sih. Nah, terus pelajaran ketiga nih, Mi. Pelajaran ketiga, ya, kita itu memang wajib ikhtiar kan ya. Wajib ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Prokes, pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Kalau mau beli makanan nggak usah nggak usah makan di tempat, tapi take away saja gitu. Itu kan beberapa ikhtiar yang kita lakukan untuk agar tidak terkena COVID, betul ya? Betul. Nah, tapi jangan lupa bahwa walaupun kita sudah berikhtiar sedemikian rupa, ya kan? Kalau Allah sudah menakdirkan kita kena, iya kena. Benar gak sih? Ya kan? Betul. Ada orang loh, ya, ada orang yang prokesnya luar biasa, ya kan? Udah vaksin juga gitu. Tapi dilalahnya kena ya kena gitu loh. Nah, jadi pelajaran ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam kehidupan kita itu ada takdir. Takdir itu adalah campur tangannya Allah. Kalau Allah mau bilang A, kun terjadi A, ya maka terjadilah kun fayakun. Jadi misalkan jangan bergantung atau jangan apa ya? Mendewakan. Betul, jangan mendewakan prokesnya ya. Bahasanya gitu. Jangan mendewakan prokes walaupun prokes sangat penting. Penting, betul. Iya. Tapi dengan prokes yang sudah kita lakukan, kita tidak tertutup kemungkinan kena juga. Dari mana asalnya? Wallahu alam kan Iya, gitu betul. ya. Ada loh kasus nih. Ini cerita teman Riza tahu ya. Abi kan punya teman namanya Riza. Riza punya teman sebuah keluarga yang bahkan sebelum ada COVID, keluarga ini keluarga dokter. Jadi karena mereka keluarga dokter, mereka tahu bahwa penyakit itu datangnya dari bakteri, dari virus, debu dan sebagainya. Lalu keluarga ini saking aware-nya sama penyakit, mereka itu sebelum COVID pun sudah sangat prokes, bahasa gitu. Ya, kayak kalau mau masuk rumah itu ada tempat cuci tangan, mau masuk rumah itu pokoknya benar-benar lah. Kalau Riza cerita tuh katanya rumahnya itu benar-benar dibuat sedemikian rupa. Steril, betul. Ya, karena mereka keluarga dokter semua, tahu bahwa sakit itu datangnya dari bakteri, virus dan sebagainya. Nah, akhirnya waktu sebelum COVID itu mereka sudah sangat prokes menjaga protokol kesehatan. Ya, tapi kemudian ketika COVID datang, ya mereka kena. Nah, itu temen. Itu awal-awal ya? Iya, awal-awal. Itu Riza sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Nggak tahu lagi dia, kok bisa ya gitu loh. Ya itulah tadi ya yang kita bilang bahwa ada takdir Allah ya. Ya takdir Allah itu datangnya bisa ya dari mana-mana lah gitu. Okay. Ya, itu mungkin pelajaran 3 pelajaran yang Abi bisa sampaikan ya. Mungkin kalau dari Umi ada kali ya? Apa kira-kira? Kalau dari Umi sih sebenarnya lebih ke ini ya. Karena jujur aja setelah dokter bilang ibu harus pisah gitu. Itu kan pagi ya. Ya pisah sama Abi dan anak-anak kan? Anak-anak. Abi enggak ya? Wah. Terutama anak-anak ya. Maksudnya itu tuh shock banget. Sampai aduh ya Allah, sampai bisa dibilang down banget. Jadi pelajarannya untuk teman-teman mungkin yang mengalami hal yang sama itu nggak usah panik. Siapkan saja yang harus disiapkan. Terus kalau misalnya merasa misalnya tidak mampu menyiapkan itu semua, misalnya APD, vitamin dan lain-lain, jangan ragu untuk meminta bantuan gitu ke orang terdekat. Betul. Karena alhamdulillahnya ya di lingkungan sekitar juga cukup orang-orang cukup membantu gitu. Kalau kita konfirmasi kalau kita tuh keluarga kita positif gitu. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan. Gitu. Jadi itu ya pelajarannya. Jadi jangan shock, jangan panik. Tenang. Jadi siapkan apa yang dibutuhkan. Terus ya kalau misalnya ada seorang ibu gitu yang negatif terus anaknya positif, kalau saran saya ya udah urus aja gitu. Urus, ya, tapi dengan catatan prokesnya dijaga ya. Prokesnya yang ketat gitu. Kayak gitu. Jadi karena apa ya? Khawatirnya gitu anak-anak nanti malah imunnya turun malah lebih parah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kita bagaimana caranya agar imunnya anak-anak juga terjaga, agar anak-anak juga happy gitu. Walaupun memang ya walaupun sebagian besar 2 minggu kemarin itu kan tidurnya bisa betul. Ya tetap ada drama sih. Karena kan anak-anak saya itu masih kecil-kecil kan, anak-anak masih tidur Aslam bareng. 3 tahun. Iya. Bang Alif 6 tahun. 6 tahun. Jadi ya walaupun banyak drama tapi tetap masih satu rumah gitu. Gak kebayang kalau saya misalnya harus
Misah. ngungsi kemana Ngungsi, gitu. betul. Nah itu saya nggak kebayang sih. Ya kalau misalkan Umi ngungsi, yang ngurusin Abi siapa? Nah itu Ya kan? gitu loh. Abi ngedrop gitu kan? Jadi untuk teman-teman yang mungkin gitu yang sedang mengalami hal yang sama, semangat untuk Sembuh. untuk sembuh. Jadi terus kalau misalnya butuh apa-apa, coba komunikasikan kepada orang terdekat gitu. Jangan malu untuk meminta bantuan gitu. Itu sih Itu ya. lebih ke bagaimana kita menghadapi. Terus ini Mi, pertanyaan terakhir kali ya. Apa? Waktu pas kemarin Umi ngurusin Abi sama anak-anak, Umi kan pakai APD lengkap dan seterusnya. Itu kemudian Umi itu mandi sehari bisa berapa kali? Karena kan harus ini ya, harus. Untuk awal-awal jujur aja karena belum ada APD, Heeh. masih pakai baju biasa gitu ya, masih pakai baju biasa tapi pakai kaos kaki. Itu setiap interaksi karena belum punya jadwal juga gimana sih? Iya. Pertama gitu loh. Heeh. Masih kalang kabut juga, itu sampai 5 atau 6 kali gitu loh mandi. Sehari. Jadi ibaratnya Dan abis ganti baju pun ya iya. 6 kali gitu. Jadi ibaratnya abis berinteraksi sama Abi dan Langsung anak-anak, ke belakang mandi. ganti baju semua. semua gitu. Nanti kalau berinteraksi lagi ke belakang mandi. Iya gitu ya. kayak gitu. Tapi setelah ada APD itu alhamdulillah cukup membantu sih. Karena itu kan APD-nya kan waterproof gitu ya, anti air. Jadi insya Allah sih aman gitu. Dia nggak mesti ganti baju sesering itu. Dan setelah hari kedua, hari ketiga saya pun sudah terbiasa sih. Jadi punya jadwalnya tersendiri. Misalnya pagi jam berapa saya harus siapin sarapan. Nanti ke depan gitu ya, ke area isolasi itu untuk ngurusin anak-anak dan sebagainya. Itu nanti sampai jam berapa gitu. Sama ini nih yang ajaib Mi, terakhir. Apa? Terakhir lagi gitu ya. Ingat. Jadi selama kita isoman 14 hari, itu ART kan tetap datang 2 hari sekali ya. Iya 2 hari sekali. Dan ajaibnya ART kita itu kan nggak kena ya. Tapi kan Iya, prokes maksudnya juga. prokes gitu loh. Walaupun dia tidak pakai APD dan sebagainya, tapi prokesnya Pakai kan tetap face shield. pakai face shield sama masker. Lalu memang karena beliau ini ART di rumah harus cuci-cuci, ya mungkin jadi rajin cuci tangan kan. Iya. Akhirnya tidak kena ya. Iya, Ya itu tadilah luar biasa lah pokoknya. Banyak kejadian-kejadian yang jadi pelajaran buat kita gitu ya. Nah itu. Udah Ya, sih. udah ya. Iya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi adalah obrolan saya dan istri ya tentang bahwa saya dilalahnya, qadarullahnya bulan lalu kena COVID dan harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Dan istri saya itu mendampingi full dari hari pertama sampai hari terakhir dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat luar biasa ketat. Dan kemudian alhamdulillahnya ya, dengan ikhtiar dan izin Allah, istri saya sampai sekarang masih negatif, benar ya? Negatif. Alhamdulillah. Karena ya. tes terus kan. Iya, 3 hari tes ya. Itu Lubang Hidung kayak udah nggak ada harga dirinya gitu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.